Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Livia Purnomo dari 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang unsur logam alkali. Yang pertama, alkali berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti abu. Air abu bersifat basa, maka itu golongan alkali itu masuk ke dalam golongan 1A. Atau golongan 1A itu termasuk basa kuat. Anggota-anggota dari alkali tanah ada di sebelah sini dan bisa kita singkat sebagai lina, kawin, robi CS, frustasi. Senyawa dalam alkali tanah ini mempunyai bilangan oksidasi sebesar +1. Logam alkali memiliki sifat fisik sama seperti logam-logam yang lain, yaitu mengkilap dan sebagai penghantar listrik yang baik. Namun, kelemahannya, logam alkali ini memiliki sifat yang lunak dan titik lelehnya rendah. Menurut Bohr dan Kossel, jumlah elektron maksimal di setiap kulit yaitu 2n². Logam alkali memiliki energi ionisasi yang rendah, yang menyebabkan logam alkali dapat dengan mudah melepaskan elektron dan membentuk ion +1. Logam alkali merupakan logam yang sangat mudah reaktif dengan cara melepaskan elektronnya. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik unsur dan pemanfaatan unsur-unsur logam alkali. Yang pertama ada litium atau Li. Litium ini merupakan logam yang paling ringan dibanding dengan logam lainnya. Yang kedua, mineral utama litium adalah spodumen. Yang ketiga, kelimpahan litium adalah 0,002% atau 65 ppm di kerak bumi. Yang keempat, litium merupakan logam paling keras dari logam alkali dengan titik lebur 180,5 derajat Celcius. Yang kelima, litium sangat reaktif, baik dengan air, asam, halogen, hidrogen, maupun oksigen. Yang keenam, litium ini memiliki kereaktifan paling rendah dibandingkan dengan alkali lainnya. Lalu, unsur yang kedua ada natrium atau Na. Jadi, yang pertama itu, natrium itu, kelimpahan natrium di alam sekitar 2,6% di kerak bumi. Yang kedua, natrium ini juga merupakan logam yang lunak seperti logam alkali lain, dengan titik leburnya 98 derajat Celcius, sehingga mudah sekali dipotong. Yang ketiga, warnanya keperakan, namun mudah teroksidasi. Yang keempat, natrium ini memiliki titik lebur sebesar 97,8 derajat Celcius. Yang kelima, merupakan logam alkali yang reaktif dengan air, oksigen, halogen, dan asam. Lalu yang selanjutnya itu ada kalium atau K. Kalium ini memiliki titik leleh yang cukup rendah, yaitu 63,7 derajat Celcius. Kalium merupakan logam yang sangat ringan. Kalium itu mempunyai Rho sebesar 0,86 gram per cm kubik. Sehingga ketika bereaksi dengan air, dia akan mengapung ke atas. Lalu selanjutnya, kelimpahan kalium di kerak bumi adalah 2,09%. Lalu, mineral utama kalium adalah silfit atau KCl dan karnalit. Kalium sangat reaktif baik dengan air, asam, halogen, hidrogen, maupun oksigen. Lalu selanjutnya, pemanfaatan kalium adalah untuk bahan pembersih, bisa untuk bumbu, bisa untuk penyedap, pupuk, mesiu, sabun, dan lainnya. Yang keempat ada rubidium atau Rb. Rubidium itu hanya 1% di kerak bumi. Mineral utama rubidium adalah lepidolit, polusit, dan leusit. Rubidium merupakan unsur yang lunak, sehingga titik leleh sedikit di atas suhu kamar, sekitar 39,1 derajat Celcius. Rubidium sangat reaktif dengan air, asam, halogen, hidrogen, maupun dengan oksigen. Rubidium ketika bereaksi dengan oksigen akan membentuk 4 jenis oksida, yaitu Rb2O, Rb2O2,
Rb2O3, dan Rb2O. Lalu, unsur yang selanjutnya itu ada cesium atau Cs. Cesium merupakan logam alkali yang paling lunak di antara alkali yang lain. Titik leleh cesium yaitu 28,4 derajat Celcius, sehingga meleleh ketika dipegang. Cesium ini termasuk unsur yang jarang ditemui, karena berada di kisaran 0,0003% pada kerak bumi. Cesium sangat reaktif, baik dengan air, asam, halogen, hidrogen, maupun dengan oksigen. Cesium disimpan dalam tabung kaca hampa udara agar tidak teroksidasi. Cesium mampu bereaksi dengan es pembentuk cesium hidroksida atau CSOH. Unsur terakhir pada alkali yaitu frasium atau Fr. Frasium merupakan logam alkali yang satu-satunya bersifat radioaktif. Frasium merupakan logam yang sangat jarang ditemukan. Kedua terjarang setelah astatin dengan waktu paruh hanya 22 menit yang terdapat pada uraninit atau mineral yang mengandung uranium. Frasium bersifat karsinogenik. Frasium merupakan unsur yang hanya digunakan keperluan penelitian saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logam alkali tanah. Logam alkali tanah merupakan unsur golongan 2A dan memiliki konfigurasi elektron sebesar +2. Alkali tanah terdiri atas ini, yaitu hafalan jitunya atau bisa kita hafal dengan bebek makan cacing seret banget rasanya. Susunan elektron alkali tanah tidak stabil, ya, karena itu dia mudah melepaskan elektron dan membentuk ion +2. Lalu, alkali tanah memiliki energi ionisasi yang rendah, membuat alkali tanah menjadi reaktif meskipun reaktivitasnya lebih rendah daripada golongan logam alkali. Lalu, saya akan menjelaskan unsur golongan tanah alkali tanah. Yang pertama itu ada berilium atau Br. Berilium tidak teroksidasi oleh oksigen di udara, bebas pada suhu dan tekanan ruangan. Garam dari berilium berasal dari manis, namun sangat beracun dan mematikan. Berilium utamanya digunakan sebagai campuran logam tembaga yang akan menghasilkan kabel tanpa bunga api. Lalu, unsur selanjutnya yaitu magnesium atau Mg. Kelimpahan magnesium di kerak bumi sekitar 1,9%, dengan mineral utama berupa dolomit dan epsomit. Magnesium memiliki titik leleh terendah dari semua logam alkali tanah, yaitu 650 derajat Celcius, namun keras dan ringan, bahkan lebih ringan dari aluminium sehingga mudah dibentuk. Magnesium bersifat parametik atau dapat ditarik oleh magnet, serta merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Magnesium ini bereaksi dengan air panas, dengan uap air panas, serta bereaksi kuat dengan asam dan halogen. Lalu, unsur yang ketiga yaitu ada kalsium atau Ca. Kalsium merupakan unsur alkali tanah yang paling banyak terkandung di kerak bumi, dengan kelimpahan sekitar 4,2%, yang mineral utamanya berupa kalsit atau CaCO3 dan dolomit. Kalsium memiliki warna keperakan, memiliki struktur keras dengan titik leleh sekitar 842 derajat Celcius. Kalsium merupakan logam alkali tanah paling ringan, dengan massa jenis hanya 1,55 gram per cm kubik. Kalsium juga merupakan logam paramagnetik yang dapat menghantarkan listrik dengan panas yang baik. Logam kalsium merupakan logam reaktif dengan oksigen. Lalu yang keempat ada strontium atau Sr. Kelimpahan strontium di kerak bumi sekitar 0,03% dengan mineral utama berupa strontianit dan celestit. Strontium bersifat paramagnetik atau tertarik oleh magnet. Strontium ini relatif keras, namun liat atau mudah dibentuk, serta merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain reaktif dengan air, membentuk basa kuat, strontium juga bereaksi dengan asam, halogen, dan oksigen. Strontium digunakan sebagai salah satu bahan pembuat layar televisi dan tampilan visual. Lalu, unsur yang selanjutnya ada barium atau Ba. Barium banyak ditemukan dalam bentuk mineral barit atau BaSO4 dengan kadar 0,0425% di kerak bumi.
Barium memiliki warna keperakan, memiliki unsur keras dan titik leleh sekitar 727 derajat Celcius. Barium merupakan logam alkali tanah yang paling keras dan berat, dengan massa jenis mencapai 3,59 gram per cm kubik. Barium merupakan logam pragmatik dan dapat menghantarkan listrik dan panas yang baik. Lalu, yang terakhir ada radium atau Ra. Radium merupakan satu-satunya logam alkali tanah yang bersifat radioaktif. Radium digunakan sebagai bahan pembuat cat bercahaya untuk jam tangan, instrumen pesawat cepat, dan instrumen lainnya. Campuran radium dan berilium akan memancarkan neutron dan digunakan sebagai sumber neutron untuk pembangkit tenaga nuklir. Sekian penjelasan dari saya tentang unsur kimia alkali dan alkali tanah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.